Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7, kami akan menjawab dan membahas tentang contoh soal kasus 3. Sebelum itu izinkan saya memperkenalkan kelompok kami dulu. Yang pertama di sini saya sendiri, Nanda Anisya, dan juga rekan saya, Nova Sagita, Zidan Ibnu Habibi, dan Sinta Tiara Kartika. Selanjutnya saya akan membacakan soal dari contoh soal kasus 3, yaitu dengan judul pembuatan furniture kantor custom. Data kasusnya yaitu pemesanan dari PT Cerdas Abadi dan juga produsen dari CV Mebel Jaya. Barangnya terdiri dari 10 meja kerja, 10 kursi, dan 5 lemari arsip dengan spesifikasi khusus. Lalu harga totalnya 75 juta, uang muka 20 juta, lalu pelunasannya setelah barang jadi dan dikirim. Waktu pengerjaannya 2 bulan. Di sini ada rukun dan ketentuan istisna sesuai dengan PSAK 104. Lalu yang pertama di sini ada pelaku, pembeli PT Cerdas Abadi, dan penjual CV Mebel Jaya. Lalu yang kedua ada objek barang, yaitu 10 meja kerja, 10 kursi, 5 lemari arsip dengan spesifikasi khusus. Lalu yang ketiga ada ijab kabul atau serah terima, kesepakatan jual beli istisna, barang dipesan untuk diproduksi sesuai spesifikasi dengan jadwal pengerjaan 2 bulan. Lalu yang keempat ada harga yang disepakati 75 juta, serta uang mukanya 20 juta, pelunasan setelah barang jadi dan dikirim. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Zidan. Oke, saya akan menjelaskan mengenai pencatatan akuntansi istisna dari sisi penjual atau CV Mebel Jaya. Pada saat menerima uang muka, CV Mebel Jaya mencatatkan kas atau bank sebesar 20 juta di debit dan utang istisna diterima sebesar 20 juta di kredit. Saat menerima pelunasan, CV Mebel Jaya mencatatkan kas atau bank sebesar 55 juta di debit dan piutang istisna sebesar 55 juta di kredit. Perkenalkan, saya Sinta Tiara Kartika dengan NIM 432230 Selanjutnya yaitu pencatatan akuntansi istisna. Dari segi pembeli yaitu PT Cerdas Abadi. Saat membayar uang di muka, debitnya yaitu uang muka kepada penjual sebesar 20 juta ribu dan kreditnya adalah kas atau bank sebesar 20 juta ribu. Selama menunggu penyelesaian produksi, tidak ada pencatatan tambahan kecuali pemantauan progres produksi. Setelah menerima barang, ada 2 poin. Yang pertama, uang muka diakui sebagai bagian dari aset tetap jika furnitur digunakan sebagai aset operasional. Dan yang kedua yaitu sisa pelunasan juga diakui bersamaan. Selanjutnya, pencatatan akuntansi istisna dari sisi pembeli yaitu PT Cerdas Abadi. Jurnal setelah penerimaan barang, debitnya aset tetap furnitur kantor sebesar 75 juta dan kreditnya uang muka kepada penjual sebesar 20 juta, kas atau bank pelunasan sebesar 55 juta. Lalu saya akan menjelaskan tentang kesimpulan analisis dari kasus 3. Transaksi ini memenuhi rukun dan ketentuan istisna sesuai PSAK 104. Dan penjual yaitu CV Mebel Jaya mencatat transaksi sebagai pendapatan istisna dengan pengakuan bertahap hingga barang dikirim. Dan pembeli PT Cerdas Abadi mencatat pembayaran sebagai uang muka terlebih dahulu, lalu mencatat aset tetap saat barang diterima. Dan pendapatan dan aset diakui saat realisasi fisik dan pelunasan, bukan hanya saat uang muka diterima. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.